Halo semuanya, kembali lagi di Fordanif dan kali ini kita akan bahas tentang pajak mobil 0%. Karena mulai Maret besok 2021 ya, nanti kalau kalian nonton 2022 udah nggak berlaku nih, akan ada relaksasi pajak kendaraan sebesar 0%. Nah pertanyaannya, bagaimana skemanya, persyaratannya, dan pajak apa sih sebenarnya yang dibikin 0% sama pemerintah? Nah sebelumnya kita harus tahu dulu ketika kita beli mobil, kita tuh sebenarnya bayar pajak berapa sih? Oke, kita mulai ya. Jadi, ketika kita beli mobil, kita tuh membayar 4 buah komponen pajak. Pertama mulai dari PPN. PPN ini kenanya 10%. Kemudian ada namanya PPNBM. Pajak pertambahan nilai barang mewah itu nominalnya mulai dari 3% sampai 125%. Karena 3% ini LCGC. Dulu LCGC PPNBM 0%, sekarang kena 3%. Kemudian ada lagi yang buat pendapatan daerah. Namanya BBNKB. BBNKB ini adalah bea balik nama kendaraan bermotor. Itu kalau misalkan daerah, itu beda-beda jumlahnya. Kalau Jakarta kebetulan 12,5%. Dan ada yang namanya PKB. Pajak kendaraan bermotor, ini yang kita bayar tiap bulan. Itu mulai dari 2%. Dan kalau progresif, nanti ada 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, dan seterusnya. Oke, nah pajak yang dihapuskan itu adalah PPNBM untuk barang mewah. Jadi, kalau misalkan bulan Maret itu dimulai dan PPNBM dihapus, kita tetap harus bayar namanya PPN 10%, BBNKB untuk daerah, dan PKB 2%. Nah, yang dihapuskan cuma PPNBM. Nah, PPNBM itu terus PPNBM. PPNBM itu juga beragam. Untuk LCGC itu kena sekitar 3%. Kemudian untuk minibus di bawah 1.500 cc itu kenanya 10%. Terus untuk minibus yang cc-nya mulai dari 1.500 sampai 2.500 cc itu kenanya di angka 20%. Kemudian untuk sedan di bawah 1.500 cc itu kena 30%. Kemudian mobil-mobil yang punya cc di atas 2.500 cc itu kenanya 125%. Wow. Makanya sekarang di Indonesia tuh udah jarang mobil-mobil yang di atas 2.500 cc karena PPNBM-nya itu besar sekali. 125%. Ada, harus 25%, ini belum termasuk PPN, BBNKB sama PKB-nya. Luar biasa. Nah, terus berikutnya adalah apa persyaratannya untuk mendapatkan relaksasi pajak PPNBM 0%. Yang pertama, mobilnya harus di bawah 1.500 cc. Yang kedua, mobil harus buatan Indonesia, bukan CBU. Yang ketiga, komponen lokalnya harus di atas 70%. Artinya yang mendapatkan keringanan pajak ini itu nggak banyak. Kayak misalkan ada beberapa mobil CKD yang harganya mahal tapi komponen dalam negerinya itu sedikit. Contoh Mercedes-Benz C180, terus ada BMW X1, Tiguan Allspace, terus ada Honda CR-V Turbo. Itu semua di bawah 500 cc CKD tapi dia kurang dari 70% komponen lokalnya. Atau mungkin yang nyaris-nyaris, yang sekitar 60%-an. Ada Wuling Almas, ya kan? Terus ada Wuling Cortez, ada DVSK, terus ada SMK masuk nggak ya? Lantas kalau misalkan di atas 70%, mobil-mobil apa saja dan berapa sih pengurangannya? Kayak misalkan contoh, LCGC, ini pasti dia di atas 70% komponen lokalnya. Nah, kalau misalkan PPNBM-nya 3%, ya kan? Kalian bisa lihat di STNK-nya, pajaknya setahun berapa. Kalau misalkan PKB-nya 2 juta, ya kan? Karena kan PKB 2%, ya kan? Kalau PKB-nya 2 juta, berarti potongan harganya sekitar 3 juta. Karena tinggal ditambahin 50% dari PKB-nya. Jadi kalau PKB-nya 2 juta, berarti karena dia kena PPNBM 3%, sekitar 3 juta. Ini contoh. Nah, terus bagaimana dengan mobil-mobil lain? Umumnya,
Yang di atas 70% ini biasanya mobil dengan PPNBM yang dikenakan 10%, 1500 cc ke bawah. Nah, minibus, hatchback yang punya komponen dalam negeri lebih dari 70% itu bisa masuk ke kategori ini. Nah, sekarang gimana perhitungannya untuk mobil-mobil yang non-LCGC? Nah, kalau dari yang gue lihat tadi, dari ketiga syarat tersebut, itu sepertinya mobil-mobil yang volumenya besar. Nah, sekarang bagaimana impact-nya kalau ke mobil yang non-LCGC? Kayak contohnya, kita ambil contohnya itu adalah mobil-mobil yang volume besar. Yang di atas 70%, kayak misalkan, ada apa? Expander, ya kan? Terus Avanza, ada Rush, terus ada Terios, pasti sama karena satu ini ya. Livina juga sama. Apalagi? BRV, Mobilio, R3. Ini komponen dalam negerinya sudah lebih dari 70%. Jadi mereka kena. Nah, sekarang coba kita hitung. Kayak misalkan kita mau beli salah satu di antara mobil ini. Kita akan dikenakan PPN 10%, PPNBM itu 10% lagi karena masuk kategorinya ya 10%. Terus ada BBNKB 12,5%. Terus ada PKB 2% buat mobil pertama. Jadi total yang kita bayar pajaknya itu sekitar 34,5%. Jadi kalau sebuah mobil misalkan NJKB-nya itu berapa? 200 juta misal. Berarti kita bayar pajak keempatnya ini itu sekitar 69 juta. Nah, kalau misalkan PPNBM-nya hilang, ya kan? Dihapus nih. Nah, kalau PPNBM-nya hilang berarti kita bayar tinggal 24,5%. Hasilnya yang kita bayarkan ke negara itu tinggal 49 juta. Ini ambil contoh. Nah, kalau mau gampangnya, kalian misalkan punya 1, 2, 3, 4 mobil ini, kalian belinya belum lama gitu kan. Lihat PKB-nya kalau misalkan kalian tangan pertama, PKB-nya kena 2%, tinggal dikali 5 aja. Misalkan, kalau PKB-nya Expander itu 4 juta, dikali 5 aja. Jadi, PPNBM yang dibayar itu sekitar 20 juta. Kalian beli Expander, kurang lebih diskonnya sekitar 20 jutaan. Dengan skema yang seperti ini. Oke. Nah, lumayan ya. Jadi kalau misalkan harga Expandernya nih, misalnya harganya tadi 270 juta. Jadi kurang lebih jadi 250 juta, belum termasuk diskon. Biasanya kalau mobil baru kan suka ada diskon ya, karena harga mobil itu fluktuatif tergantung dengan keringetan ya. Tergantung sama supply and demand-nya. Kalau supply lebih banyak, demand-nya sedikit, biasanya diskonnya lebih gede. Tapi kalau demand-nya lagi banyak, supply-nya sedikit, diskonnya bisa jadi kecil. Nah, sekarang itu berlakunya sampai kapan? Nah, jadi untuk tahap 1 itu dari Maret April. Maret April. Itu 0% dihapuskan pajaknya. Nah, untuk fase 2 Juni Juli itu jadi 50%. Jadi yang kita bayarkan tinggal 50%-nya aja. Kemudian untuk fase ketiga itu Agustus ke September itu cuma 25% kortingnya. Jadi kalau misalkan tadi PPNBM-nya 10%, di Agustus September kita cuma dikenakan sekitar 7,5% dari 10%. Nah, makanya kalau misalkan kalian pengen beli, sebaiknya di bulan Maret dan April karena ada pengurangan 0%. Habis itu jadi 50%, jadi 25%. Makin lama makin hilang dan habis September, Oktober berikutnya itu nggak ada kortingan lagi dari pemerintah. Oke, kita hapus ya. Oke, nah sekarang kita mau bahas yang seru, yaitu supercar. Karena kalian tahu PPNBM-nya 125%. Nah, cuman ada satu item lagi yang nggak kalah mahal. Jadi kalau misalkan supercar-nya itu diimpor dari negara yang kita nggak punya perjanjian dagang, bebas bea gitu ya, itu kena namanya bea masuk 50%. Nah, jadi menghitungnya begini.
Jadi ketika mobil masuk, contoh, mobil harganya sekian, ditambah sama insurance, ditambah sama freight, jadi namanya CIF. C itu adalah mobilnya, cost, ya kan? I adalah insurance, asuransi. F itu adalah freight atau perjalanan. Nah, insurance ini asuransi untuk perjalanannya. Nah, ini menjadi dasar harga kendaraan ketika masuk ke Indonesia, itu kena bea masuk 50%. Jadi misalkan mobil kita impor supercar harganya 10M sampai ke Indo. Nah, kita kena lagi 50%, jadi 15M. Wow, luar biasa kan? Tapi nggak nyampe di situ doang. Ada pesawat lewat, kita intermezzo dulu. Tapi nggak nyampe di situ aja, karena ketika udah keluar harga 15M, harga inilah yang dijadikan dasar pengenaan pajak yang tadi. Jadi NJKB-nya masuk yang ini. Nah terus, mobil ini kena namanya PPN lagi, PPNBM, terus BBNKB, sama PKB, kan? PPN-nya berapa? 10%. PPNBM-nya berapa? 125%. BBNKB-nya berapa? 12,5%, karena DKI kan. PKB-nya berapa? 2%. Jadi total yang harus kita bayarkan 149,5% untuk pajaknya sebuah supercar. Dan ini dihitungnya bukan dari 10M, tapi dari 15M, termasuk biaya bea masuk tadi. Ya, jadi bayangin aja, udah 15M dikali 149,5%. Coba Jerome Pauline hitung berapa? Oke, jadi totalnya harga mobil tersebut itu jadi 22,4 miliar. Wow, luar biasa. Ya kurang lebih itu yang harus dibayarkan sama Crazy Rich Indonesian. Itu kalau misalkan dia mau impor mobil dengan harga 10 miliar. 10M jadi 22,4 miliar. Oke, itu intermezzo aja tadi, karena ya supercar itu emang pajaknya luar biasa. Nah sekarang pertanyaannya, apakah negara rugi dengan memberikan diskon pajak PPNBM sebesar 10% atau 3%? Jawabannya seharusnya negara malah untung. Kenapa? Karena meskipun negara tadinya dapat 34,5% dari setiap penjualan mobil satu, sekarang jadi 24,5% karena PPNBM-nya 10% dihapus. Tapi kalau volume penjualan mobil meningkat dan meningkatnya berkali-kali lipat, otomatis meskipun dapat 24,5%, tapi kalau volumenya banyak atau pengalinya banyak, pendapatan negara akan naik. Itu mudahnya. Buat apa kita mempertahankan 34,5%, tapi volumenya cuma 100, tapi kalau 24,5%, volumenya jadi 400 misalkan. Ya mendingan yang bawah dong, pemasukannya akan lebih banyak untuk ke negara dibandingkan volume dikit dapatnya gede. Jadi ketika kita beli mobil, memang uang yang kita setorkan itu paling banyak itu bukan ke keuntungannya si pabrikan mobil atau keuntungannya ke sales atau keuntungan ke dealer, tapi paling banyak adalah untuk negara. Makanya dengan program-program seperti ini, gue sangat mendukung untuk stimulus biar di masa pandemi ini industri otomotif kita tetap moncer, tetap bagus. Karena ada banyak banget di negara ini yang bergantung sama industri otomotif. Bayangin, satu pabrik aja tuh berapa ribu orang yang kerja di situ. Belum lagi vendor. Karena mobil itu kayak buat spion deh. Spion itu vendornya nggak cuma satu loh. Untuk kacanya dia mesen kemana, untuk motor penggeraknya dia pesen kemana, plastiknya mesen kemana. Akhirnya jadi satu, kemudian baru dikasih ke pabrikan mobilnya. Jadi ada banyak sekali industri yang terlibat di sini. Karena teman gue kebetulan ada yang punya pabrik CNC, dia bikin buat besi tangkainya spion. Itu spionnya doang tangkainya. Itu pun dia punya karyawan ada ratusan. Kebayang nggak? Itu satu spion loh. Belum yang lain. Jadi banyak sekali orang yang bergantung sama industri otomotif ini. Alhamdulillah ada kebijakan yang bagus sekali untuk bisa mengaccelerate, untuk membuat orang tuh jadi bergairah untuk beli mobil lagi. Ya udah, itu aja mungkin video kita kali ini. Terima kasih telah menonton.
Jangan lupa untuk like dan subscribe. Buat teman-teman yang punya pertanyaan atau mungkin penyampaian saya tadi ada yang salah tentang hitung-hitungannya, bisa komen di bawah. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!